Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta diprediksi makin meningkat. Selasa ini terdapat sekitar 56.000 penumpang di Terminal 2 dan 3.500 penumpang di Terminal 3. Meski varian COVID-19 baru sudah terdeteksi di Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta tetap ramai penumpang. Berdasarkan informasi dari pihak bandara, jumlah penumpang Bandara Suta beberapa hari ini bahkan meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Terdapat sekitar 56.000 penumpang di Terminal 2 dan 3.500 penumpang di Terminal 3. Jumlah kedatangan internasional ini cukup meningkat karena biasanya hanya berkisar di 2.000 orang. Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terpantau ramai. Terdapat lebih dari 56.000 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara Suta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ardi Lase langsung dari Bandara Suta Tangerang, Banten. Ya, Ardi, selamat malam. Bagaimana kondisi kepadatan dan juga keramaian penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini? Ya, selamat malam Afi dan juga pemirsa. Menjelang Natal dan Tahun Baru, dari hasil pantauan kami memantau memang suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang diprediksi akan terus mengalami peningkatan penumpang. Dan juga dari hasil pantauan kami, kalau Anda melihat di layar kaca dan juga di belakang saya memang terpantau ramai. Namun ini bersifat fluktuatif, artinya tadi ketika kami memantau memang keramaian ini ketika adanya pesawat ataupun penerbangan yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun adanya penerbangan yang memang adanya penerbangan dari Soekarno-Hatta ini karena adanya masyarakat yang memang antri untuk melakukan check-in di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan tadi ketika kami melihat suasana di sini ramai dan kami langsung mengkonfirmasi apakah memang dengan menjelang Natal dan Tahun Baru ini apakah adanya peningkatan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, kami langsung menanyakan kepada otoritas bandara dan memang dibenarkan di mana untuk Terminal 2 terdapat setidaknya 56.000 penumpang pada hari ini. Dan untuk Terminal 3 ataupun penerbangan internasional terdapat 3.500 penumpang yang melakukan perjalanan pada hari ini. Afi. Ya, Ardi, bagaimana dengan penerbangan internasional? Apakah juga terjadi peningkatan yang signifikan? Ya, Afi dan juga pemirsa, memang untuk penerbangan internasional memang terjadi peningkatan penumpang di mana berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat pada hari ini terdapat lebih dari 3.500 penumpang yang memang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini penerbangan internasional. Dan ini tentunya meningkat sesuai dengan data yang kami dapat, yaitu meningkat 1 hingga 2%, 2 kali lipat maksud saya, di mana jika dirata-ratakan sebelumnya yaitu jumlah penerbangan internasional atau penumpang internasional yaitu sebanyak 1.000 hingga 2.000 orang setiap harinya. Dan selain itu terkait dengan penerbangan internasional ini, hingga saat ini memang Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih menerima penerbangan internasional, di mana sebelumnya dikatakan bahwa memang ada 11 negara yang memang dilarang dan sudah direvisi kembali, di mana ditambah beberapa negara yang memang tidak diizinkan untuk WNA-nya masuk ke Indonesia, antara lain 3 negara tersebut, antara lain Denmark, UK, dan juga ada juga negara yang memang sudah dihapus dari list penerbangan yang memang tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia, yaitu Hong Kong. Dan selain itu terkait dengan penerbangan internasional, kalau kami melihat tadi juga memang masih ada beberapa penerbangan yang memang kalau kami melihat sini adanya warga negara asing yang memang melakukan penerbangan. Namun kami mencoba menanyakan dan mereka menjawab bahwa penerbangan yang mereka lakukan pada hari ini yaitu penerbangan domestik saja. Afi. Ya, bagaimana dengan penerapan syarat perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta, Ardi? Ya, terkait dengan penerapan protokol kesehatan ataupun untuk mencegah terjadinya klaster pemaparan COVID-19, apalagi kita mengetahui adanya varian baru yaitu varian Omikron. Tentunya berdasarkan hasil pantauan kami, penjagaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tadi dari hasil pantauan kami, baik di tempat saya berdiri saat ini yaitu di Terminal 3 maupun di Terminal 2 tadinya ada beberapa titik yang memang
Satgas COVID, penanganan COVID berada dan terus mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dan selain itu untuk penerbangan internasional tadi dari hasil pantauan kami memang dijaga ketat. Artinya masyarakat ataupun penumpang yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta harus semuanya nanti melakukan karantina yaitu selama 14 hari. Di mana prosedurnya itu ketika tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mereka harus menunjukkan paspor mereka dahulu dan menunjukkan hasil swab PCR, di mana swab PCR ini dilakukan 2 kali sebelum melakukan perjalanan dan juga nanti ketika diarahkan ke tempat karantina maka harus melakukan swab PCR sekali lagi. Tentunya ini untuk memastikan apakah penumpang dari penerbangan internasional ini terpapar COVID-19 atau tidak. Dan selain itu mengingat kita menjelang Natal dan Tahun Baru dan kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 dan juga adanya varian baru Omikron ini, tentunya masyarakat terus diimbau untuk tidak melakukan mobilitas karena untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Demikian Afi, kembali ke studio. Baik, Ardila melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih atas informasinya.